Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal kasus dugaan korupsi yang menjerat kader partainya Syahrul Yassin Limpo. Surya Paloh menyebut Yassin Limpo mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian di Kabinet Joko Widodo. Dalam konferensi pers di Jakarta, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan keterangan terkait dugaan korupsi yang menjerat Yassin Limpo. Paloh mengatakan bahwa Limpo akan mundur dari jabatannya sebagai Mentan dan akan bersikap kooperatif dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menjerat namanya. Paloh mengaku kecewa dan sedih mendengar kader dari partainya kembali terjerat kasus dugaan korupsi. Ia menugaskan Yassin Limpo untuk menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan mengikuti aturan pemeriksaan. Surya Paloh juga menambahkan pengunduran diri Yassin Limpo dari jabatannya bertujuan agar fokus serta memberikan ruang kepada Limpo menjalani proses pemeriksaan yang sedang berjalan di KPK. Setelah mendapat izin dari Bapak Presiden untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, menerima penghormatan dan penghargaan atas keberhasilan pemerintah Indonesia CQ Departemen yang dipimpinnya. Di saat dia menerima penghargaan seperti itu, yang juga merupakan saya pikir kebanggaan bagi kita semuanya. Di dalam negerinya, dia mengalami satu peristiwa yang saya bisa pahamin bagaimana terhinanya dirinya. Kecewa, sedih, terlepas daripada semua permasalahan. Upaya kita menegakkan keadilan atas hukum yang berlangsung. Mentan Syahrul Yassin Limpo disebut telah mengajukan surat pengunduran diri selaku Menteri kepada Presiden Joko Widodo. Lalu apa sebenarnya alasan mundurnya SYL? Benarkah ini menjadi langkah persiapan jika nantinya ditetapkan sebagai tersangka? Dan untuk menjawab dan membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan luar studio Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Roni. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik. Bang Roni, langsung saja. Jadi apa kemudian alasan Pak SYL mundur begitu setelah 1 hari pulang? Apakah kemudian ini juga rekomendasi dari Pak Surya yang semalam sudah ditemui oleh Pak SYL? Yang pertama alasannya adalah yang bersangkutan terkait berperkara di KPK. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mau akhirnya polemik ini tidak diselesaikan secara gentle dan pengen dalam kondisi situasi sekarang ya dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi dan berperkara pada Pak SYL sendiri. Oke, Bang Roni, tapi ini kemudian apakah memang ketika langkah mundur adalah mempersiapkan begitu ketika nanti akan ditetapkan, apalagi kemudian Pak Mahfud beberapa waktu yang lalu mengatakan ini sebetulnya sudah ditetapkan tersangka tapi belum diumumkan oleh KPK. Seperti apa Nasdem melihatnya? Ya, kita melakukan ini satu, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan oleh KPK. Walaupun KPK sendiri belum resmi menyatakan Syahrul adalah sebagai tersangka. Dan Pak Mahfud sudah menyampaikan itu secara terbuka. Maka dengan adanya informasi yang kiranya diterima oleh Pak SYL, maka Pak SYL atas rekomendasi dari Ketua Umum memberikan satu saran untuk mundur agar tidak merusak dari apa yang ada di ruang publik, terutama pada pemerintahan Pak Presiden. Oke, hanya soal merusak Anda citra tadi kepada pemerintah Joko Widodo atau bagi partai Anda juga begitu? Mengingat ini sudah semakin dekat untuk Pileg, kemarin sebelumnya ada Pak Plate yang juga terjerat kasus korupsi begitu Bang Roni? Ya, kalau masalah akan mengefek kepada partai pasti. Tapi yang utama adalah untuk tidak berefek kepada pemerintahan. Nah, maka itu agar tidak menjadi rusak segala suasana, lebih baik mengundurkan diri untuk melaksanakan dan fokus
menjalani proses daripada hukum yang ada di KPK. Oke, Bang Roni, ketika tadi Pak Pratikno mengatakan memang Pak SYL sudah ingin bertemu dengan Presiden, apakah memang belum bertemunya ini karena soal jadwal atau jangan-jangan Presiden enggan begitu untuk bisa bertemu dengan Pak Mentan? Yang saya dengar Pak SYL sendiri kok yang tadi merubah waktu karena yang bersangkutan capek dan kita maklumin mungkin kelelahan dari kemarin sampai sampai tadi pagi misalnya. Mhm. Jadi bukan Pak Presiden yang menolak, tapi Pak SYL sendiri yang waktunya meminta mundur pada besok hari. Mhm. Oke, saya ingat kemudian beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar sebulan yang lalu, ada informasi Pak Surya sempat bertemu dengan Presiden di Istana. Apakah bahasan-bahasan seperti ini juga dibicarakan waktu mereka bertemu begitu, Bang Roni? Lah mungkin bahasan yang pertama kan biasanya ketua umum saya membicarakan tentang terkait masalah kenegaraan. Komunikasi silaturahmi yang biasanya dilakukan oleh Pak Surya dengan Pak Presiden. Itu kebanyakan bicara tentang negara. Mhm. Tapi kalau berbicara tentang terkait Pak SYL misalnya berperkara di waktu terakhir ada pemanggilan begitu, dan tiba-tiba sekarang yang disampaikan oleh Pak Mahfud sebagai tersangka misalnya walaupun tidak disampaikan secara resmi oleh KPK. Tapi ini adalah wujud bahwa komitmen Partai Nasdem sendiri tidak seperti isu sebelumnya seolah-olah hilang Mhm. menterinya misalnya tidak bisa dikontak. Toh ini hadir dalam konteks untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oke, Nah, baik. kita menghormati apa yang dilakukan oleh Pak Sarul sendiri, Mhm. karena beliau kan berpengalaman dalam melakukan dinas-dinas birokrat. Dan terakhir perjalanan ke Spanyol misalnya, mewakili negara dan menerima penghargaan dari ruang publik tentang pangan Baik, terbesar di baik. dunia. Oke. Itu kan kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak SYL sendiri. Baik, Bang Roni, artinya komitmen yang Anda sebutkan tadi, apalagi dari Nasdem, artinya siap di reshuffle begitu ya? Artinya ketika nanti hanya tersisa satu, Ibu eh, KLHK, begitu tidak masalah begitu ya? Enggak masalah, Pak, hak prerogatif Bapak Presiden Mhm. untuk mereshuffle para pembantunya kapan aja. Bukan terkait dengan masalah hanya terjerat hukum misalnya. Walaupun ada kinerja-kinerja, Pak Presiden punya hak prerogatif penuh untuk mengganti pembantunya. Apalagi ini terjerat hukum misalnya. Mhm. Nah, ini harus dilakukan lebih cepat, lebih baik untuk reshuffle. Sekalipun Nasdem tinggal satu, yaitu Ibu Siti Nurbaya. Komitmen Ketua Umum saya tetap mendukung Pak Jokowi sampai masa akhir jabatan 2024. Oke, baik. Bang Roni, ini kemudian tentu kita tidak bisa menafikan tafsir publik yang mengkaitkan satu sama lain. Kemudian setelah Pak Plate, hari ini Pak Syahrul, jangan-jangan memang ada secara sistemik begitu untuk kemudian menekan menteri-menteri Nasdem dalam koalisi. Nasdem melihat hal demikian pula? Enggak, kita secara objektif aja, karena dalam rangka pemilu ini kan semua pasti akan dikaitkan. Mhm. Tapi kondisi sekarang kita sesuai arahan Bapak Surya Paloh bahwa tetap konsisten untuk mendukung Bapak Presiden dan kerja seperti biasa. Ini musibah bagi kita semua tentunya. Siapa sih yang mengharapkan musibah terjadi di depan mata kita? Tapi ini yang terjadi. Maka kita tetap evaluasi dan Pak SYL juga sudah memberikan komitmennya bahwa kembali ke Indonesia bukan hilang dan Baik. mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi dengan perkara dengan KPK sendiri. Baik, baik. Kita tunggu ke depan akan seperti apa. Terima kasih atas waktu Anda. Bang Ahmad Terima Syahroni, kasih. Bendahara Umum Partai Nasdem telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bang. Selamat malam. Selamat malam.